Pelindung tampan. Tahun 1179 sampai tahun 1180. WEIRD Krai. Bab 1179. Spar langit kecil hampir menjadi spar yang paling kuat di dunia ini, dan kandungan kekuatan spiritualnya sejuta kali lebih tinggi dari kekuatan spiritual dalam kristal spiritual 5 elemen biasa. Dengan menghirup Landen Sen sekarang, dantiannya langsung mengisi 50% dari kekuatan spiritual aslinya. Landen Sengxiu telah mencapai hambatan untuk ini, dan dia tidak bisa mencerna begitu banyak kekuatan spiritual dalam dantiannya, setidaknya membiarkannya bubar. Jika mana habis selama pertempuran, ambil batu langit kecil ini dan hisap. Seorang kultivator seperti Landen Sen dapat langsung mengisi kembali mana yang dikonsumsi. Demikian pula, menggunakan batu langit kecil untuk berlatih, efeknya juga sangat menakjubkan. Spar langit kecil sebenarnya adalah mata uang, tetapi karena sangat high-end, itu hanya beredar di tangan para biksu di atas periode Yuan Ying. Sebuah batu surgawi kecil bernilai 10 juta kristal roh 5 elemen dan 100 juta batu roh elemen 5. Benda ini terlalu berharga, dan Landen Sen sekarang menggunakannya sebagai benda kekerasan, dan dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak batu giok. Piala hampir dihitung, yang benar-benar membuat Landen Sen senang. Semua sudah siap kecuali untuk kesempatan. Sekarang, Landen Sen hanya perlu menunggu berakhirnya perang, menemukan tempat di mana aura 5 elemen sudah cukup, dan mulai membangun pilnya. Setelah memasukkan semua piala ke dalam cincin penyimpanannya, Landen Sen menemukan sekelompok orang di luar pintu masuk gua dari aliran gunung. "Tuan, permisi." Teriakan kepala desa terdengar di luar gua. Sosok Landen Sen melintas dan datang ke pintu masuk gua. Kepala desa berdiri di garis depan, di samping dua lelaki kuat membawa keranjang bambu berisi makanan, anggur, dan daging. Di belakang mereka berdiri beberapa gadis muda, yang memerah dengan kepala menunduk, takut menatap langsung ke wajah Landen Sen. "Ada apa?" Landen Sen bertanya dengan acuh tak acuh. "Tuan, saya membawakan makanan dan anggur yang enak. Dan gadis-gadis berusia 18 tahun ini sedang menunggu guru," kata kepala desa sambil tersenyum. "Tidak, saya tidak suka diganggu," Landen Sen melambaikan tangannya dan menolak. Kepala desa mencondongkan tubuh ke depan, dengan ekspresi senang di wajahnya, dan membungkuk dan berkata, "Tuan, wanita-wanita ini adalah gadis-gadis paling cantik di desa-desa terdekat." Pria tua kecil itu berjanji bahwa mereka semua adalah perawan, dan mereka sangat masuk akal. "Jaga Tuan Peri." Landen Sen melirik gadis-gadis itu, penampilan dan sosok mereka cukup bagus. Beberapa gadis dengan kepala menunduk juga sedikit mengangkat kepala, menatap Landen Sen dengan sedikit pesona di mata mereka, tetapi mereka tidak berani terlalu sombong. "Tidak, ayo kita semua pergi, ambil makanannya, jangan datang kepadaku di masa depan." Landen Sen melambaikan lengan bajunya. Melihat bahwa Landen Sen menolaknya dengan begitu sederhana, gadis-gadis muda itu memiliki sedikit kekesalan dan kekecewaan di mata mereka. Ini. Jika peri tidak puas, lelaki tua kecil itu akan pergi dan mengganti beberapa yang lebih cantik. Kepala desa masih sedikit tidak mau, dan berkata dengan tergesa-gesa. Alasan mengapa kepala desa mengirim beberapa gadis cantik sebenarnya ada di hatinya, dia ingin gadis-gadis ini memiliki hubungan dengan Landen Sen dan menjadi hamil dengan anak-anak. Dunia kultivasi telah memiliki darah sejak zaman kuno, dan tidak hanya para biarawan yang mengetahuinya, tetapi bahkan manusia. Keturunan abadi yang kuat memiliki kemungkinan besar mewarisi akar spiritual dengan kualitas yang sama. Oleh karena itu, bakat-bakat keturunan pembudidaya abadi yang paling kuat tidak akan buruk, dan itulah sebabnya. Ada biksu dalam sejarah desa mereka, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat rendah, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan mereka bahkan bisa berburu beberapa binatang laut untuk membuat desa itu bebas dari kekhawatiran sepanjang tahun dan bermanfaat bagi penduduk desa. Kepala desa ingin satu atau dua biksu lagi muncul di desa, jadi dia mengirim seorang wanita untuk melayani Landen Sen, berharap hamil dengan satu atau dua anak dari Tuan Peri. "Saya tahu rencana di hati Anda dengan sangat baik, putra ini tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya," kata Landen Sen tidak sabar. Pikiran kecil di hati kepala desa ini, Landen Sen, tidak bisa memikirkannya, dan ingin dia memiliki hubungan dengan seorang wanita aneh dan melahirkan seorang anak. Ini konyol, bagaimana Landen Sen setuju? Melihat ekspresi jijik di wajah Landen Sen, kepala desa terkejut, dan buru-buru membungkukkan kepalanya untuk meminta maaf. "Orang tua kecil tidak berniat menyinggung, tolong maafkan aku." "Huff, ingat jangan ganggu aku lagi. Setelah tinggal di gua ini selama beberapa bulan, anakku akan pergi sendiri tanpa mengganggu hidupmu. Kamu tidak ingin memberitahuku tentang aku," kata Landen Sen dingin. "Ya ya ya."
Lelaki kuat kepala desa dan beberapa gadis muda bersorak kotau, semuanya berkeringat dingin. Landon Sen melambaikan jubah lengan bajunya, mengabaikannya, dan kembali ke gua. Kepala desa dan orang lain juga segera pergi, dan tidak berani mengganggu Landon Sen lagi. Sejak tingkat kultivasinya menjadi semakin tinggi, Landon Sen perlahan-lahan mengembangkan temperamen arogan di hadapan beberapa orang lemah. Ini bukan berpura-pura dipaksa, tetapi dunianya sangat berbeda dari manusia. Tentu saja, Landon Sen tidak akan menggertak manusia, tetapi dia tidak antusias seperti sebelumnya. Landon Sen kembali ke ranjang batu giok di rumah gua, tidak melakukan apa-apa, dan hanya membalik-balik slip batu giok dan buku-buku di antara rampasan. Sampai tengah malam. Aliran gunung gelap di sekitar, dan bulan cerah. Mengaum. Tiba-tiba raungan rendah dan aneh datang dari aliran gunung. Suara apa? Landon Sen meletakkan slip giok di tangannya dan berjalan keluar dari ranjang giok, ekspresinya sedikit terkejut. Mengaum. Terdengar deru rendah yang serak. Suara itu sangat samar, tetapi samar-samar terdengar oleh telinga Landon Sen. Itu harus dari kedalaman gunung. Saya mendengar penduduk desa mengatakan bahwa masih ada 2 biksu pembangun yayasan di pulau ini dalam retret. Mungkinkah itu suara binatang roh mereka? Deru itu berselang, dan sangat rendah dan serak, dan itu terasa menyeramkan. Roh binatang tidak bisa membuat suara seperti itu, suaranya sedikit seperti monster dan hantu. Landon Sen benar-benar ingin tahu, dia hanya berjalan keluar dari gua dan terbang menuju sumber suara, ingin melihat apa yang membuat suara itu. Ketika Landon Sen datang ke pulau terpencil sebelumnya, dia melihat 2 tempat di atas pulau yang memiliki batasan fluktuasi kekuatan spiritual. Selain itu, jarak antara 2 larangan itu hanya beberapa ratus meter. Landon Sen sebelumnya menduga bahwa 2 biksu di masa konstruksi yayasan harus saling mengenal, sehingga 2 rumah gua begitu dekat. Suara serak dan rendah itu tampaknya berasal dari 2 larangan itu. Landon Sen terbang ke sebuah lembah di tengah-tengah pulau itu. Ada dinding-dinding batu besar di sisi kiri dan kanan lembah, dan pembatasan sederhana ditempatkan di atasnya. Bahkan, tata letak di kedua sisi relatif kasar, tampaknya teknik ini harus dilakukan oleh pembangun pondasi yang kasar dalam formasi. Orang-orang biasa dan para pembudidaya ki penyulingan mungkin tidak dapat menemukan petunjuk, tetapi Landon Sen dapat melihatnya secara sekilas. Setelah semua, ia telah berlatih cara pembentukan, dengan mata setan. Landon Sen mengamati medan untuk sementara waktu, dan menebak bahwa dinding batu terlarang di kedua sisi harus berupa gua berlubang. Larangan mengisolasi kesadaran ilahi, dan Landon Sen tidak dapat menyelidiki situasi internal. 2 rekan Taois sementara waktu tinggal di sebuah gua tidak jauh dari gunung ini. Saya kadang-kadang mendengar panggilan aneh yang mengganggu istirahat saya. Berani bertanya apakah itu suara yang dibuat oleh 2 rekan makhluk roh Tao. Teriak Landon Sen ada tangisan. Namun, tidak ada jawaban. Mengaum. Hanya di dinding batu, raungan rendah dan serak. Landon Sen mengerutkan kening, jika dia adalah seorang biarawan di masa konstruksi yayasan, dia harus mendengar suaranya sendiri, bukankah tidak ada orang di dalam? Bab 1180 Demon Course and Jiugong Godline. Landon Sen mengerutkan kening, dan dia merasa sedikit aneh. Raungan itu jelas berisi suasana yang sangat suram, yang membuat rambut seseorang menyeramkan. Berdasarkan pengalaman Landon Sen, saya merasa apa yang membuat suara ini benar-benar luar biasa. Permisi. Landon Sen tidak repot-repot mengendalikan apakah ada orang dalam larangan itu, siap untuk masuk dan melihat. Dengan satu tangan terentang, Jin Lei Ji memegangnya di tangannya. Tombak emas panjangnya 3 meter, dan permukaannya masih bercahaya dengan busur emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan di malam yang gelap, dan napasnya menakjubkan. Landon Sen mendesak tombak guntur emas dengan seluruh kekuatannya, dan sejumlah besar guntur emas dan kilat melonjak dari ujung tombak, terdengar seperti matahari yang kuat. Dengan basis budidayanya saat ini di puncak nirvana, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh halberd guntur emas, dan meskipun demikian, itu jauh lebih kuat daripada senjata sihir tingkat menengah. Landon Sen melambaikan tombak guntur emas dan menyerang dinding batu terlarang. Ledakan. Sejumlah besar guntur keemasan dan cahaya putih di luar batasan saling bertabrakan, cahayanya menyilaukan, dan seluruh lembah menderu. Retak. Pembatasan di luar tembok gunung akhirnya ditusuk oleh lubang besar oleh tombak guntur emas. Minum. Dengan minuman rendah, Landon Sen melambaikan tombak guntur emas ke arah tebasan berikutnya, gorden cahaya pada pengekang meraung dengan cerah dan gelap, dan segera hancur, dan beberapa bendera arai jatuh ke tanah. Tata letak yang dilarang ini begitu-begitu, itu sebabnya Landon Sen bisa mematahkannya dengan mudah. Master yang mengatur pembatasan ini mungkin tidak selengkap formasinya sendiri.
Dinding batu pada awalnya adalah larangan di telinga orang-orang, tetapi sekarang larangan itu telah rusak, itu telah menjadi gua kosong. Langdon Shen dengan hati-hati berjalan ke dalam gua. Gua itu gelap, dan auman rendah dan serak bisa terdengar dari kedalaman gua. Cahaya keemasan di permukaan tombak guntur emas bersinar, hanya menerangi pemandangan di sekitarnya. Tidak beberapa langkah lagi, Langdon Shen menemukan bahwa sebuah gua terhubung ke sisi kiri gua. Langdon Shen berjalan ke dalam gua dan melihat-lihat. Tata ruang di dalamnya mirip dengan gua tempat dia tinggal. Tapi rumah gua ini tampaknya belum dibersihkan untuk waktu yang lama, meja dan kursi dan tempat tidur batu giok ditutupi dengan lapisan debu yang tebal, dan ada tikus kelabang dan ular lainnya serta serangga merangkak di sekitar. Jelas bahwa tidak ada yang pernah tinggal di gua ini untuk waktu yang lama. Dan hampir tidak ada apa-apa di gua, yaitu, beberapa slip batu giok tua ditempatkan di rak buku. Langdon Shen sedikit terkejut, sebelumnya, penduduk desa mengatakan bahwa masih ada 2 biksu pembangun yayasan di gunung yang mundur, tetapi tampaknya gua itu ditinggalkan. Di mana terlihat seperti seseorang sedang mundur. Setelah meninggalkan gua, Langdon Shen terus berjalan menuju kedalaman gua. Gua itu masih dibatasi, dan kesadaran ilahi tidak bisa dilepaskan sama sekali, yang membuat Langdon Shen semakin penasaran dengan apa yang ada di gua itu. Mengaum. Semakin dalam dia pergi, auman rendah dan aneh menjadi semakin jelas. Setelah berjalan selama beberapa menit, penglihatan Langdon Shen akhirnya melebar, dan bagian dalam gua menjadi lebih terang. Daerah sekitarnya adalah sekitar ratusan meter, dan ada beberapa titik cahaya berwarna di dinding batu, yang sangat kuat. Mengaum. Ada bau busuk di gua itu, dan itu menjijikkan karena ledakan. Bayangan hijau terus meraung. Kebetulan ada batu besar di tempat Langdon Shen berjalan keluar. Langdon Shen segera bersembunyi di balik batu, menahan napas, dan melemparkan keterampilan mata rohaninya untuk melihat ke dalam gua. Saya melihat monster humanoid hijau berdiri di platform batu di sisi kanan gua. Ukuran monster tidak berbeda dari orang normal, tetapi tubuhnya ditutupi oleh sisik aquamarin, mulutnya masih memiliki 2 taring besar, kulitnya sangat tajam, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau mayat yang kejam. Bilin Demon Course. Langdon Shen menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jika dia tidak mengaku salah, monster humanoid hijau ini adalah mayat bifosfor yang dijelaskan dalam Xuan Diqian Yuan Lu. Yang disebut mayat monster bukanlah monster, tetapi zombie, atau zombie yang dibuat oleh manusia. Tidak seperti boneka, mayat iblis sangat kuat, dan dapat menyerap aura langit dan bumi dengan sendirinya, mengisi kembali energinya sendiri. Pada zaman kuno, beberapa sekte iblis besar memiliki metode pemurnian iblis mayat, tapi itu sangat sulit untuk disempurnakan. Karena bahan utama untuk memurnikan mayat iblis adalah daging seorang biarawan di Naschen Soul Stage. Selain itu, perlu untuk bekerja sama dengan berbagai bahan berharga, serta berbagai fusi ki kotor seperti mayat setan dan setan ki, dan melakukan proses pemurnian yang sangat rumit untuk menyaring monster ini seperti monster ini. Mayat iblis umumnya sangat kuat. Misalnya, mayat giok fosfor giok yang dilihat Langdon Shen di depan matanya bisa sekuat tahap akhir pembentukan dan selain itu, kekuatan defensif mayat iblis bahkan lebih abnormal. Dikatakan bahwa hanya pembudidaya tahap Yuan Ying yang dapat membunuh mayat iblis. Karena mayat monster sangat sulit untuk disempurnakan, sejauh zaman kuno, jumlah mayat monster di dunia sangat kecil, dan Tianhai saat ini bahkan punah, dan hampir tidak ada yang bisa memperbaiki hal seperti ini. Langdon Shen benar-benar melihat mayat iblis yang hidup di gua pulau terpencil ini. Ini sangat mengejutkannya. Mayat iblis sangat berbahaya dan hanya bisa membunuh. Melihat orang asing selain pemilik kontrak darah, mereka akan mencoba membunuh. Langdon Shen seharusnya memalingkan kepalanya dan melarikan diri ketika dia bertemu dengan Jadepo Demon Course yang kekuatan tempurnya sebanding dengan para biksu pada tahap akhir pembentukan pil, tetapi dia melihat detail shock. Anggota badan dari Jadeposphorus Demon Course ini diikat erat oleh rantai perak di platform batu. Panjang rantai hanya 100 meter, yang berarti bahwa mayat monster hanya bisa bergerak dalam jarak 100 meter di sekitar platform batu. Mayat iblis itu ratusan meter jauhnya dari Langdon Shen, dan dia seharusnya tidak bisa menyerang Langdon Shen. Menurut catatan Kaisar Qian Yuan, mayat iblis memiliki persepsi nafas yang lemah, kecuali tuannya memerintahkannya, selama kamu tidak mendekatinya dan menahan nafasmu, kamu tidak akan diserang. Melihat bahwa mayat iblis tidak memperhatikannya, Langdon Shen cukup berani dan mengawasi sekeliling dengan waspada. Karena tempat ini dikunci dengan mayat monster, pasti ada masalah besar. Benar saja, dengan bantuan keterampilan mata spiritual, Langdon Shen melihat formasi besar jauh di dalam gua.
Formasi ini sangat aneh, terlihat seperti kotak 9 persegi, salah satu sudut formasi rusak, dan beberapa keripik spar biru abu-abu tersebar di tanah. 9 istana arai baris dewa. Mata Landen Sen bulat, dan lautan badai mengamuk di dalam hatinya. Jiu Gongsheng Sing Arai adalah arai teleportasi ultra jarak jauh di zaman kuno yang dapat menjangkau suatu benua. Landen Sen tiba-tiba bersemangat, Anda harus tahu bahwa biksu periode Yuan Ying di wilayah Laut Yuan He tidak mampu melintasi benua. Jenis arai teleportasi jarak jauh, Tianhai mungkin tidak memiliki yang kedua. Jika Anda dapat mengaktifkan formasi ini, Anda dapat berteleportasi ke benua lain di dunia ini, sepenuhnya menghindari kekacauan perang. Yang paling penting, dia ingin menemukan Rose dan akhirnya memiliki secercah harapan. Rose diusir oleh gerakan besar, dan dia tidak tahu di mana dia dikirim. Kisaran teleportasi dari Great Move Order terlalu besar, dan Rose tidak mungkin berada di Tianhai, dan sangat mungkin dia diteleportasi ke benua lain. Tentu saja, idenya indah, kenyataannya kejam. Salah satu sudut 9 istana di gua itu rusak. Meskipun kekuatan spiritual formasi belum hilang, itu jelas tidak dapat digunakan lagi kecuali diperbaiki. Tidak peduli apa, karena formasi ini hanya sedikit rusak, masih ada harapan untuk diperbaiki.